Artinya 1 hari setelah menerima somasi dari Novi. Dan isi somasinya adalah kami itu menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh kantor hukumnya Mbak Disna. Bukti-bukti ada semua ya, seperti Novi minta tiket, minta hotel, minta apartemen, semua ada. Yang masih tersimpan di chat asisten saya. Ya, silakan aja. Mau apa silakan. Dalam prinsip pidana itu siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan. Perseteruan Pratiwi Novianti dan Heri Kuncoro, salah satu donatur Novi saat melakukan aksi sosial di Surabaya, kini berbuntut panjang. Merasa tidak terima dengan beberapa pernyataan Heri Kuncoro yang dinilai mencemarkan nama baiknya, Novi melalui kuasa hukumnya secara resmi melayangkan somasi kepada sang pengusaha pada tanggal 24 Januari 2025. Menanggapi somasi tersebut, pihak Heri Kuncoro yang telah menunjuk Togar Situmorang sebagai kuasa hukum lantas buka suara. Mereka membantah setiap poin yang tertera pada somasi tersebut. Togar Situmorang pun mengaku jika dirinya telah mengirimkan surat jawaban atas somasi yang dilayangkan oleh pihak Novi. Lantas seperti apa penjelasan Togar Situmorang selaku kuasa hukum Heri Kuncoro terkait jawabannya atas somasi yang dilayangkan pihak Novi? Tanggal 24 kita terima somasi dari kliennya Ibu Disna Uriantini. Kami telah menjawab somasinya tertanggal 25 Januari 2024. Artinya 1 hari setelah menerima somasi dari Novi. Dan isi somasinya adalah kami itu menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh kantor hukumnya Mbak Disna. Dan kami di sini juga memberikan batas. Hasil somasi jawaban ini 2 kali 24 jam, apakah rekan Disna mau menjawab atau membalas surat somasi kami. Kalau tidak dijawab ini, ya kami anggap somasi ini gugur. Berarti tidak serius untuk mensomasi klien kami. Karena di sini jelas kami kasih batas waktu hanya 2 kali 24 jam. Apakah Novi memang mau melaporkan klien kami ke pihak kepolisian atau tidak? Tapi kalau memang ada itikat baik dari Pak HK dan juga kuasa hukumnya, tentu kami akan menyambut baik. Artinya begini, Teteh juga tidak mau berkonflik dengan siapapun. Tapi tolong hentikan statement-statement yang kemudian menjatuhkan, baik dari sisi Teteh maupun dari sisi Pak HK. Kami berpikir begini, tidak ada keuntungan apapun di dalam hal ini. Artinya, menang jadi abu, terus kalah jadi seperti pepatah ya. Maksudnya jadi lebih kepada janganlah kemudian mencari permasalahan-permasalahan yang tidak ada. Bahwa klien kami sudah dituduh bahwa telah melakukan pencemaran nama baik dan juga berita bohong. Ya. Dan somasi ini itu jadwalnya ditunggu tanggal 28 Januari 2025. Nah, kalau memang rekan kita yakin bahwa ada dugaan pidana yang dilakukan oleh klien kami, Bapak Henry Kuncoro, saya berharap apakah somasi ini tanggal 28 Januari bila tidak ada apa-apa dari klien kami lantas buat laporan, atau ada somasi kedua, atau ada somasi ketiga. Kalau memang dia masih memperpanjang somasi 2 atau somasi 3, itu kami duga itu tidak punya bukti kuat. Kami ya secara prinsip
karena memang kami orang hukum ya, praktisi hukum yang kemudian bertindak dan berbuat berdasarkan fakta-fakta hukum. Jadi data-data hukum yang kami kumpulkan menjadi alat bukti, itu kemudian menjadi dasar kami bergerak. Sehingga tidak mungkin kemudian kami melakukan somasi hanya untuk main-main. Kalau nanti kami tunggu 2x24 jam setelah diterimanya somasi ini, kami anggap memang tidak ada masalah. Berarti ini hanya gertak sambal. Hanya istilahnya apa? Menaikkan popularitasnya Novi, bahwa seolah-olah Novi itu benar. Seolah-olah Novi itu orang baik, orang suci. Tidak pernah terlibat dunia malam. Tidak pernah terlibat istilahnya duduk-duduk di klub dengan HK. Nah, itu aja intinya. Sehingga kalau misalkan ada dalil-dalil yang berkembang di masyarakat bahwa somasi itu hanya untuk main-main, kami akan patahkan itu ketika nanti laporan kami berlanjut ya. Jadi kalau tidak ada itikat baik dari pihak PHK, maka kemudian itu pasti akan berlanjut gitu. Pasti akan berlanjut ke pelaporan ya, kepolisian untuk sama-sama membuktikan alat bukti apa yang dimiliki oleh PHK, apakah benar kemudian di handphonenya ada tersimpan videonya Teteh atau tidak gitu. Sementara tepat 1 hari sebelumnya, Heri Kunchoro telah memberikan tanggapan atas somasi yang dilayangkan oleh pihak Novi. Dengan tegas, Heri mengatakan bahwa dirinya tidak gentar menghadapi somasi tersebut. Pasalnya, Heri mengaku memiliki semua bukti yang diminta dalam poin somasi kepada dirinya. Heri bahkan menantang siap bertaruh apapun untuk membuktikan kebenaran ucapannya. Lantas seperti apa tanggapan kuasa hukum Novi atas pernyataan tegas sang pengusaha asal Surabaya itu? Bukti-bukti ada semua ya, seperti Novi minta tiket, minta hotel, minta apartemen, semua ada. Yang masih tersimpan di chat asisten saya. Ya, silakan aja. Mau apa silakan. Dalam prinsip pidana itu siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan. Tuh, ya nggak masalah. Kalau memang itu mau diumbar secara terbuka, akan saya buka. Supaya netizen tahu, ya. Saya buka. Saya nggak takut. Akan saya buka, akan saya bongkar. Ini loh yang sebenarnya. Gitu, ya. Yang sebenarnya yang dianggap netizen ya covernya baik-baik, tapi dalamnya kok begini, akan saya buka semuanya. Apapun resikonya akan saya jalani, akan saya tanggung semuanya itu. Ketawa, hahaha, itu responnya. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirin, malah bos Haka ketawa, hahaha. Hanya senyum-senyum aja, iki opo toh. Makanya semua diserahkan ke saya. Ya, apa yang saya sampaikan masalah rumor-rumor ini semuanya itu pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Saya nggak mungkin ngomong tanpa ada bukti. Ya, itu pasti ada semuanya. Nah, kalau Anda mau minta bukti, berani taruhan sama saya. Apa taruhan pun saya layani, gitu. Ya, itu yang dari saya, pembuktian semua ada buktinya. Saya bukan cuma omon-omon. Ya, dan nggak pantas kalau saya nih omon-omon aja nggak ada buktinya. Dan nggak pantas kalau saya nih omon-omon aja nggak ada buktinya. Dalam kesempatan yang sama, Heri mengatakan dirinya tidak hanya punya setumpuk bukti. Lebih dari itu, ia mengaku memiliki sederet saksi yang mengetahui semua yang terjadi selama Novi berada di Surabaya. Heri bahkan menegaskan bahwa dirinya lebih banyak mengetahui siapa Novi ketimbang sang lawyer yang baru mengenal Novi ketika didaulat menjadi kuasa dalam perkara donasi Agus Salim. Pengacaranya Mbak Disna itu kan baru tahu sama Novi ya. Baru kenal sama Novi. Boleh dikatakan seperti hanya tahu covernya aja. Tapi kan nggak tahu isinya. Saya yang tahu persis yang berhubungan sama Novi, yang kenal sama Novi sekian lama. Bahkan sering saya katakan, saya kenal dari Novi, tahu dari A sampai Z, ujung rambut sampai kaki. Itu semua saya tahu. Sedangkan pengacaranya tuh nggak tahu sama sekali. Dia tuh nggak ngerti sama sekali. Internal Novi bagaimana, ya selama ini Novi kenal sama saya itu bagaimana. Saya yakin pengacaranya nggak tahu. Dan saya yakin Novi nggak mungkin berani buka-bukaan ke pengacaranya.
Ya mungkin dia merasa malu kalau buka-bukaan akan ketahuan belangnya, sehingga dia ngomong ke pengacaranya baik, baik, baik. Ya, yang dimaksudkan ke pengacaranya selalu omongan yang baik semuanya, tapi nggak tahu internalnya di mana. Yang tahu saya. Gitu. Sebenarnya Teteh itu lebih bersifat diam ya. Jadi dia sebenarnya awalnya tidak mau membahas kasus ini. Tapi makin lama didiamkan kok makin menjadi gitu. Saya sangat sayangkan ya kepada pihak PHK. Teteh ini kan punya keluarga gitu ya. Punya keluarga, terus kemudian punya pasangan yang kemudian tentu juga akan berdampak lebih jauh gitu terhadap kemudian hal-hal kehidupan Teteh di kemudian hari jika ini tidak dituntaskan. Artinya kalau tidak ada pernyataan bahwa ini adalah fitnah gitu, maka akan menjadi sebuah kebenaran. Maka itu Teteh dengan berat hati kemudian menempuh somasi ya, karena memang tidak ada itikat baik itu tadi dari PHK, dan juga akan menempuh jalur hukum ketika permasalahan ini tidak selesai gitu di ranah keluarga ya, di ranah dalam satu meja. Anak buah saya semua tahu semua, karyawan saya tahu semua. Ya, dia mengatakan bahwa saya ini ada pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar, pemberitaan-pemberitaan yang tidak sesuai, padahal ini semuanya sesuai berdasarkan ya kejadian yang di lapangan. Heri Kuncoro juga menanggapi tudingan kalau dirinya mencari panggung alias pansos dalam kisruh ini. Dengan tegas, dia mengatakan bahwa tidak ada untungnya mencari panggung atau pansos pada Novi. Sebaliknya, Heri Kuncoro atau yang sering disapa HK justru melihat keuntungan itu ada pada pihak Novi sebagai seorang konten kreator. Melalui aplikasi pesan WhatsApp, Heri juga membantah keras pernyataan di sana yang menyebutkan bahwa kekisruhan ini adalah bagian dari promosi Bluefish, klub malam milik HK sekaligus tempat Novi melepas penat saat berada di Surabaya. Pernyataan di sana ngawur, banyak yang nggak benar. Dibilang saya mau tabayun ngajak klub saya. Saya nggak pernah ngajak tabayun sama pihak Novi. Lia katanya ngomong kalau ini untuk promosi klub saya. Lia langsung saya telepon. Katanya nggak pernah ngomong seperti itu. Pernyataan di sana mengada-ngada semua untuk menarik simpati publik. Ya, saya bisa membaca sekali, karena dia kan seorang konten kreator ya. Dengan konten kreator ini kan menguntungkan buat dia. Ya, nanti muncul di TikTok, muncul di konten kreatornya dia. Itu kan menghasilkan buat dia. Sedangkan saya kan bukan seorang konten kreator, saya kan seorang pengusaha. Dan saya tidak punya akun. Buat saya kan tidak ada untungnya. Buat Novi itu sangat beruntung sekali. Permasalahannya diperpanjang, diperlebar, diperluas, jadinya ya untung buat dia. Ya itu salah satu cara dia untuk mencari uang. Ya, dengan live di TikTok, kemudian menyebutkan akhirnya dia hanya jualan sifatnya kan, supaya orang-orang apa istilahnya itu TikTok itu jadi laku, ya, jadi rame, sehingga dia bisa menjual barang itu jadi banyak. Untung buat dia. Itu keuntungannya buat dia. Dan yang paling penting bagi kami adalah Teteh tidak memiliki permasalahan apapun dengan PHK sebenarnya. Yang kemudian didalilkan bahwa Teteh pansos apa segala macam ya, bisa dilihat dari bagaimana kemudian ini bergulir. Artinya adalah siapa yang memulai, yang masuk ke dalam konflik ini, maka dialah yang kemudian mengambil keuntungan dari itu. Begini, Teteh ini masalah donasi. Ada kemudian timpaan masalah kepada dirinya terkait dengan donasi. Tidak ada hubungan sebenarnya dengan PHK. Terus kenapa kemudian PHK dengan kuasa hukumnya kok ikut-ikut masuk ke dalam ranah ini ya? Itu yang kami sayangkan. Kami menyimpan chatnya dari beberapa anak buah PHK yang menyampaikan kepada kami bahwa tindakan PHK ini diduga untuk kepentingan promosi saja, begitu ya. Yang kedua, kami juga menyimpan rekaman suara
yang kemudian juga mendalilkan bahwa mereka diduga dipaksa oleh Pak HK untuk berstatement untuk menjatuhkan Teteh gitu. Jika kemudian mereka tidak mengungkapkan apa yang diarahkan Pak HK, maka menurut pengakuan mereka dan diduga ini memang adalah ulahnya Pak HK, maka mereka akan diberhentikan dari pekerjaan. Itu rekaman-rekaman yang kami simpan. Terlepas dari semua itu, perseteruan yang melibatkan Heri Kunchoro dan Pratiwi Novianti sebenarnya berakar dari permasalahan yang bisa dikatakan sepele. Pihak Heri Kunchoro merasa kecewa terhadap aksi Novi yang mengumbar rekam layar berisi percakapan singkat antara mereka berdua. Aksi itu dilakukan Novi menyusul kemunculan HK yang menjelaskan dirinya setelah video Novi datang ke klub malam miliknya di Surabaya tersebar ke media. Sebagai sosok yang mengenal Novi, HK pun menjelaskan kalau Novi memang biasa datang ke klubnya dan mengonsumsi minuman beralkohol. Sebenarnya Teteh itu kan sedang tertimpa masalah dengan kasus donasi memang awalnya. Kemudian muncullah potongan video yang dikeluarkan oleh almarhum AL ya, yang berada di undangan tempat hiburannya Pak HK. Di situ kemudian awalnya. Untuk menjawab itu kemudian Teteh bikin PT yang berisi bahwa Pak HK ini adalah sosok donaturnya Teteh yang memang betul buktinya kita menyimpan itu beliau menyiapkan baju untuk ODGJ ya. Gitu. Selesai sampai di sana kemudian Pak HK mengklarifikasi hal-hal tersebut dengan dalil-dalil yang kemudian tidak berdasar. Misalkan saja Teteh sering mabok begitu ya di tempat beliau, kemudian didorong kursi roda, terus bahkan ada video tidak senonoh sebenarnya yang dari potongan media Pak HK menyampaikan itu kepada khalayak ramai. Disitulah kemudian muncul konflik yang terus-menerus terjadi sampai hari ini. Lebih lanjut kemudian poin kedua adalah ketika Pak HK mengajak ketemu Teh Novi pada tanggal 30 November. Pada tanggal 30 November, Pak HK mengajak Teteh ketemu di Jakarta karena memang beliau ada agenda di Jakarta Pak HK ini. Teteh karena satu dan lain hal kemudian tidak berkesempatan untuk memenuhi undangan Pak HK karena memang di Desembernya Teteh harus berangkat ke Cina begitu. Inilah kemudian yang menjadi kekecewaan Pak HK sehingga konflik ini terus berlanjut sampai hari ini. Sebetulnya saya ini kan tujuannya persahabatan. Saya datang ke Jakarta, diundang teman, anak teman saya menikah di salah satu hotel. Saya datang ke Jakarta, ya sebagai teman sih waktu itu kita sih belum ada masalah apa-apa ya. Saya kirim video saya dengan yang mendampingi saya waktu itu, teman saya. Kemudian chat WA saya ini di blow up ke media. Ini yang menjadi pokok pangkal permasalahannya. Saya merasa keberatan sekali karena ini sangat merugikan, mencemarkan nama saya, seolah-olah saya ini ngejar Novi. Nah itu yang saya sayangkan, kenapa sih chat WA saya yang sifatnya persahabatan kok diumbar ke medsos, ke media-media, sehingga muncul di YouTube itu banyak sekali. Sehingga ya internal keluarga saya nggak tahu jadi tahu. Akhirnya saya sedikit ada masalah di dalam internal keluarga saya. Saya nggak minta banyak, tolong chat itu jangan dikeluarkan, dihapus, di take down dimanapun, di YouTube yang keluar tolong take down. Dan Novi ngakui kekilafannya, minta maaf. Selesai sudah masalahnya. Tidak akan ada perpanjangan lagi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Cam In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.